Jalannya mulus, penuh pepohonan, dan enak dinikmati, menambah hati terasa damai selama di dalam perjalanan. Jika lelah dalam perjalanan, mau minum degan pun ada di tepi jalan. Inilah Jalan Raya Solo Ngawi. Teman-teman, saya akan mencoba mereview Jalan Raya Solo Ngawi berawal dari depan Samsat Widodaren Ngawi arah ke kota Ngawi. Teman-teman, kita nanti akan menempuh jarak sekitar 25 km. Ya, beginilah Jalan Raya Solo Ngawi. Saat ini kendaraan lalu lintas termasuk lengang, tidak seperti biasa padat ramai. Mungkin karena saat sekarang ini sedang dalam jam kerja sehingga lalu lintas termasuk berkurang. Ya. Sebentar lagi kita akan melewati Terminal Gendingan. Ini masih berada di Kecamatan Widodaren, teman-teman. Bagi kalian yang akan bepergian dari kota Ngawi ke Solo atau sebaliknya, bisa dipertimbangkan mau melewati Jalan Raya Solo Ngawi ini atau lewat jalan tol, karena jalan ini sebenarnya sangat bagus, nyaman untuk dilewati, dan alam di sekitarnya pun menawan. Teman-teman, sebagian besar kiri kanan jalan masih banyak pepohonan, masih berbentuk hutan. Terutama nanti akan kita lewati banyak hutan jati di kiri kanannya, sehingga menambah suasana terasa sejuk selama di dalam perjalanan. Selama perjalanan nanti kita juga akan menemukan sebuah monumen bersejarah, yaitu Monumen Surya ya, dan juga menemukan Gontor Putri 3. Mari kita saksikan alam yang indah sambil mendengarkan musik instrumen yang terbaik. Teman-teman, jalur ini sering terjadi kecelakaan, baik kecelakaan kendaraan berat maupun ringan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Sekali-kali jangan melanggar marka jalan. Ini ada garis pembatas, tolong jangan dilanggar karena laju kendaraan sangat cepat dan berbahaya. Selain itu nanti bisa-bisa disemprit sama Pak Polisi nanti ya. Kita masih berada di Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, teman-teman. Jadi Kecamatan Widodaren ini termasuk panjang ini ya. Kita melewati perkampungan, teman-teman. Jadi jalan kecepatan dikurangi supaya lebih aman, dan kebetulan di sini jalannya sedikit bergelombang, sebagian sudah ditambal,
Jadi biar aman selamat ya kita kurangi kecepatan, karena ini adalah perkampungan teman-teman. Sebentar lagi kita akan melewati Gontor Putri 3. Ini berada di sebelah kanan jalan. Ini adalah Gontor Putri 3 teman-teman. Ya, jalan kembali bagus, ada marka jalan kuning. Tolong jangan, sekali lagi jangan dilanggar, karena jalur ini rawan kecelakaan. Nanti kita akan menemukan tikungan maut. Di tikungan itu sering terjadi kecelakaan. Kita bisa menyaksikan di kiri kanan jalan adalah hutan jati yang daunnya sudah melebat, menambah kesejukan selama perjalanan. Kendaraan juga, wah ini ada kendaraan yang melanggar marka jalan, ini berbahaya. Itu tadi garisnya panjang tidak putus, tetapi mobil tersebut nekat rupanya ini. Teman-teman, jalan ini adalah jalan provinsi yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, truk, bis, juga banyak mobil. Karena itu jika kalian menggunakan kendaraan yang lebih kecil, ya sebaiknya mengalah. Lebih baik waspada mengalah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini jalan begitu mulus, enak sekali untuk dinikmati bersama keluarga untuk perjalanan luar kota, perjalanan jauh teman-teman. Perlu saya informasikan juga, kalau malam hari sepertinya penerangannya sangat minim teman-teman. Jadi kendaraan yang lampunya tidak terang ya diharapkan tidak sampai malam hari melewati daerah sini, karena betul-betul gelap dan kendaraan juga banyak, ramai. 24 jam kendaraan berlalu lalang, baik itu dari Jogja, Solo, bahkan dari Jawa Barat menuju ke Jawa Timur, Surabaya, selalu melewati jalur ini. Kita memasuki desa Sidolaju teman-teman, tapi masih di Kecamatan Widodaren. Iya, ini masuk di perkampungan lagi. Nah, ini kendaraan sepertinya nekat, berbahaya, memotong marka jalan. Teman-teman, Ngawi juga terkenal akan hasil padi, bahkan penghasil padi terbesar di Jawa Timur dan di Indonesia. Luar biasa, tanahnya memang subur dan airnya mencukupi sepertinya. Selain itu juga penghasil beras organik yang pesat. Di Ngawi juga dikenal dengan ukir-ukiran kayu jati. Seperti kita saksikan tadi, kiri kanan jalan banyak pohon jati, memiliki hutan jati yang cukup luas.
tahukah kalian julukan untuk Kota Ngawi? Kota Ngawi mendapat julukan Kota Ramah dan Kota Benteng, mungkin karena merujuk pada Benteng Van den Bosch ini ya. Ini di tepi jalan kelihatan orang berjualan degan. Jadi kalian yang melewati jalan Solo Ngawi ini bisa mampir membeli degan, minum yang seger di pinggir hutan, di tepi jalan yang mulus. Banyak orang berjualan degan. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat monumen Suryo di Kecamatan Kedunggalar Ngawi ini ya. Monumen tersebut dibangun sebagai peringatan atas tewasnya Aryo Suryo, yaitu gubernur pertama Jawa Timur. Beliau saat itu mau pulang ke Magetan, tetapi menjadi korban keganasan PKI. Kemudian dibangunlah monumen Suryo di Ngawi. Ini di sebelah kanan bisa kita lihat monumen Suryo. Ya, tampak ada tulisannya itu. Karena ini perjalanannya cepat ya kurang seberapa jelas tampaknya ya. Aryo Suryo menjadi korban keganasan PKI pada tanggal 10 November tahun 48. 4 hari kemudian jenazahnya diketemukan penduduk di Kali Kakah, Desa Bangunrejo, Kedunggalar. Karenanya di Kedunggalar dibangunlah monumen Suryo, Gubernur Jawa Timur yang pertama. Teman-teman, lalu lintas di sini nyaris tidak ada kendaraan yang berjalan pelan. Semua kecepatannya tinggi. Orang menyeberang saja harus ekstra hati-hati karena kecepatan dari arah seberang mesti tinggi, tidak ada yang lambat. Karena itu senantiasa harus berhati-hati. Ini saya masih di Kecamatan Kedunggalar Ngawi. Sepanjang jalan ada garis kuning pembatas, ada marka jalan. Kelihatan kendaraan harus antri, tidak boleh menyalip karena memang jalannya tidak terlalu luas dan dua arah, dari arah barat dan dari arah timur, sehingga diharapkan pengendara-pengendara di sini ya harus antri, diusahakan tidak sampai melanggar marka jalan. Perlu saya sampaikan juga teman-teman, di Ngawi tidak jauh dari monumen Suryo tadi itu ada tempat untuk penangkaran burung, dan situ ada sekitar 57 kios pasar burung untuk berjualan burung. Jadi kalian yang punya hobi burung bisa mampir, bisa lihat-lihat, kalau cocok ya bisa dibeli. Dan juga terdapat atau dijual ukiran dari bongkotannya kayu jati, sehingga kalau kalian kepingin bisa untuk ditempatkan di rumah, seperti kursi, meja dari bongkotannya kayu jati, bisa beli di situ. Di sepanjang jalan dilengkapi dengan pos keamanan lalu lintas dari Polri,
dan juga fasilitas untuk beristirahat yang nyaman. Parkirnya luas, ada toilet, ada tempat untuk sholat. Jadi kalian yang kecapean dalam perjalanan bisa bersanteria bersama keluarga, beristirahat sambil menikmati kenyamanan di sekitar hutan Ngawi. Saya mengandaikan teman-teman kalau setiap kabupaten, setiap daerah memiliki hutan seperti di Ngawi, maka udara tidak sepanas sekarang ini, terasa adem, kemungkinan banjir juga kurang karena tidak adanya tanah longsor. Jadi maka marilah kita semua ikut serta menjaga kelestarian lingkungan alam supaya hidup kita pun bisa menjadi lebih nyaman.